Bab 632. Bertengkar. Ketika pulang kerja, Audrey Han melihat Davin Ye yang sedang menunggu di lantai bawah. Kemudian dia teringat ucapan yang dia katakan kepadanya saat mengantarnya kembali. Sekarang dia hanya bisa merasa berat hati dan menghela nafas. Sepertinya Davin Ye benar-benar sudah memutuskan ingin mengejarnya dengan serius. Bagaimana cara menolaknya, baru dapat membuatnya menyerah. Setelah berpikir, Audrey Han memutuskan untuk berpura-pura tidak melihatnya, dan langsung membawa kunci mobilnya berjalan ke arah tempat parkir. Setelah berbalik dan berjalan beberapa langkah, ada seseorang yang mengejarnya dari belakang. Davin Ye menghentikannya. "Bukankah sudah aku katakan, aku akan mengantarmu pulang. Dan sekalian pergi menjemput Glenn." CEO Davin sepertinya salah mengingatnya, kita tidak membicarakannya. Audrey Han mengerutkan bibirnya dan menolaknya. Davin Ye terdiam sejenak, tetapi dengan cepat kembali tersenyum. "Audrey Han, kamu tidak perlu tertekan, aku hanya ingin sedikit berusaha saja." "Aku tidak tertekan, tetapi aku sendiri memiliki mobil." Audrey Han mengayunkan kunci di tangannya ke arahnya. "Aku harus mengendarai mobil pulang ke rumah." Mata Davin Ye berputar. "Kalau begitu apakah aku memiliki kehormatan untuk naik mobilmu, dan pergi menjemput Glenn bersama?" "Audrey Han, apa salahnya untuk merasa lelah? Jika aku tidak salah melihat, seharusnya kamu datang mengendarai mobil bukan? Jika kamu naik mobilku, bagaimana dengan mobilmu? Jadi hari ini lebih baik CEO Davin mengendari mobil sendiri pulang." Setelah berjalan beberapa langkah, Audrey Han tiba-tiba menghentikan langkah kakinya, terdiam di tempatnya menatap ke arah depan. Davin Ye menyadarinya, dan ikut menoleh ke arah tatapannya tertuju. Di bawah tempat parkir yang tidak begitu terang, terdapat sesosok tinggi dan besar sedang bersandar di samping mobil. Wajahnya yang tampan tertutup oleh bayangan, sehingga tatapannya menjadi terlihat tidak jelas. Bukankah ini adalah Golden Ye yang dia usir siang tadi? Audrey Han menggerakkan bibirnya, sama sekali tidak dapat berkata apa-apa. Hanya saja selanjutnya dia melirik Davin Ye yang berada di sampingnya. Sebelumnya ketika mereka bertemu di supermarket keadaan sudah sangat kacau, sekarang mereka bertemu lagi di tempat parkir. Dia merasa benar-benar lelah. Audrey Han memejamkan kepalanya, dan mulai merasa pusing. Kemudian dari samping muncul tawaan yang hangat. Davin Ye dengan suara yang pelan berkata, "Kamu tidak bersedia naik ke mobilku, apakah karena Golden?" Audrey Han, tentu saja. Bukan. Dia tidak tahu bahwa Golden Ye dapat ada di sini. Ketika siang tadi melihatnya, tatapannya sudah terlihat muram, dirinya mengira dia seharusnya sudah pulang untuk istirahat, tetapi tidak disangka dapat melihatnya di sini. Orang ini, apakah sama sekali tidak istirahat hingga sekarang? Ketika sedang berpikir, pria yang berdiri di samping mobil bergerak, tatapannya tertuju kepadanya, kemudian mengaitkan jari ke arahnya. "Kemari, Audrey Han." Sudah jelas siang tadi bertengkar dengan hebat, tetapi kenapa dalam waktu singkat dia dapat berubah menjadi tenang seperti ini, dan menggunakan tatapan dengan nada bicara seperti ini, untuk memintanya menghampirinya. Seperti apapun tidak terjadi sebelumnya. Audrey Han berdiri di tempat, tidak bergerak. Karena melihat dia tidak bergerak, Golden Ye kehilangan kesabaran. Dia berdiri tegak, kemudian melangkahkan kakinya yang panjang kemari. Tidak tahu apakah karena ilusi Audrey Han, dia merasa ketika dia berjalan ke arahnya, yang dipancarkan dari tatapan dan tubuhnya, adalah aura mencekam. Aura mencekam. Audrey Han selanjutnya menggigit bibir bawahnya. Dalam satu kedipan mata Golden Ye sudah berada di depannya. Dia sama sekali tidak menanggapi Davin Ye yang berdiri di sampingnya, seperti sama sekali tidak melihatnya, kemudian menggandeng tangan Audrey Han, dan ingin memutuskan membawanya pergi. Kekuatannya sangat besar, Audrey Han terbawa jalan karena digenggam, kemudian setelah baru berjalan beberapa langkah, dari lengannya yang lain terdapat sebuah tarikan. Dia menoleh, dan melihat Davin Ye sedang menggenggam pergelangan tangannya. "Golden,
Meskipun kamu ingin mencarinya, bukankah kamu harus memikirkan siapa yang menemuinya dahulu? Terdapat senyuman di wajah Davin Ye, tetapi tatapannya sekarang sudah membuat orang lain tidak merasakan kehangatan. Dia dengan tatapan yang dingin menatap Golden Ye. Haha. Golden Ye tertawa, bahkan malas mengangkat kepala untuk menatapnya. Siapa yang menemuinya dahulu? Aku sejak siang tadi sudah menunggunya di sini. Kamu ingin melawanku? Oh. Davin Ye sedikit tersenyum, kemudian dengan nada dingin berkata, kalau begitu kebetulan sekali. Siang tadi aku sudah berjanji dengan Audrey Han, saat itu aku tidak melihatku ketika kita keluar bersama. Apakah kamu berjanji dengannya setelah kita berdua makan siang? Ucapan ini membuat Audrey Han melebarkan matanya, dia menatap Davin Ye dengan terkejut. Dirinya tidak menyangka dirinya yang begitu lembut layaknya giok dapat mengucapkan ucapan persaingan seperti ini. Tidak tahu kenapa, Audrey Han selalu merasa, sikap Davin Ye perlahan-lahan berubah. Terlihat jelas ucapannya membuat Golden Ye emosi. Seketika Golden Ye menyipikan matanya dan menatap Audrey Han dengan pucat berdiri di sana, seperti sama sekali tidak menyadari tatapannya. Beberapa saat kemudian, Golden Ye tertawa dingin, dan akhirnya mengangkat kepalanya menatap Davin Ye. Sepertinya, hari ini kulitmu sedang gatal. Setelah mengatakannya, dia melepaskan tangannya yang menggenggam Audrey Han, lalu mengepalkan tinjunya dan menghantam ke arah Davin Ye. Suara hantaman terdengar, seakan-akan terdapat batu yang besar menghantam jantung Audrey Han, membuatnya terkejut. Bahkan sebelum kembali sadar dia sudah melihat tinjuan Golden Ye sudah menghantam dagu bawah Davin Ye. Dengan cepat, terdapat berkas darah di sudut bibir Davin Ye. Dia menggerakkan bibirnya, ingin maju tetapi dia dihalangi, kemudian ditarik Golden Ye ke belakang tubuhnya. Tubuhnya yang besar menghalanginya, Audrey Han sama sekali tidak dapat melihat ekspresi dan tatapan Davin Ye. Davin Ye mengangkat tangannya, kemudian menyeka darah di sudut bibirnya, lalu terdapat kemuraman ketika dia mengangkat tatapannya. Dia menatap Golden Ye beberapa saat, kemudian sedikit tersenyum, begitu emosi untuk apa? Golden, bukankah kamu tidak boleh memukul orang, karena aku sudah terlebih dahulu membuat janji dengan Audrey Han. Golden Ye melihat pria di depannya yang masih tersenyum, menjadi merasa semakin tersindir. Orang yang membuat janji dengan wanita milikku Golden Ye, apakah kamu sudah meminta persetujuan dariku? Setelah mengatakannya, dia meninjunya kembali. Audrey Han yang ditarik ke belakang Golden Ye sekali lagi mendengar suara hantaman, dia ketakutan dan meliriknya, lalu menyadari Davin Ye terpukul hingga terhuyung-huyung ke belakang, kemudian darah di sudut bibir menjadi semakin banyak, dan dagu bawahnya terlihat sedikit biru. Tetapi Davin Ye seperti tidak tahu rasa sakit, mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Audrey Han, lalu memberikan senyuman penenang kepadanya. Audrey Han seketika merasa jantungnya saat ini sedang dicekik oleh dua tangan dengan erat, dia menggigit bibir bawahnya menatap Davin Ye. Orang ini, apakah dia tidak melawan? Sudah dipukul hingga seperti ini, tetapi ternyata dia masih tidak membalas. Apakah kamu tahu aku paling kesal sikapmu yang seperti apa? Dibandingkan dengan Davin Ye, wajah Golden Ye terlihat lebih buruk, matanya terlihat sedikit merah, kemudian melangkah maju dan menarik kerah Davin Ye, dan berkata dengan suara yang berat. Sikapmu yang munafik, dan berwajah dua seperti ini. Duang. Davin Ye mundur beberapa langkah, dan akhirnya terjatuh di atas lantai. Audrey Han terlihat pucat, ketika Golden Ye akan sekali lagi meninjunya, dia berlari ke depan dan menghadangnya di depan Davin Ye. Jangan memukul lagi. Bersambung.